Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatun laha sabab. Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Contohnya apa sholat yang memiliki sebab itu? Sholat jenazah. Kita kalau tidak ada orang meninggal tidak sholat jenazah. Berarti kalau ada orang meninggal kita sholat itu ada sebabnya, yaitu kematian seseorang. Maka sholat yang memiliki sebab boleh dilakukan di waktu yang dilarang sholat. Baik, apa itu waktu yang dilarang sholat? Yang pertama adalah ba'da sholati subhi hatta tatlu'as syams. Ketika setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, yang kedua wa inda tulu'ya hatta tatakamal wa tartafi' qadra rumhin. Yaitu ketika terbitnya matahari hingga terbit sempurna dan naik sampai kadar 1 tombak. Bapak Ibu, kita ini krono awam, boten kagungan ilmu astronomi utawa ilmu matahari, maka yang paling mudah bagi orang seperti kita adalah mengikuti jadwal yang ada di kalender. Dados dipirsani mawon kapan terbit, kapan waktu setelah terbit sampai setinggi tombak. Ini harus diperhatikan karena banyak sekarang orang bersemangat melaksanakan sholat syuruk namun kurang berhati-hati memperhatikan waktunya. Bahkan di mazhab Imam Hambali jarak antara adzan subuh sampai dibolehkannya sholat syuruk itu diberi jarak sampai 90 menit. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, ketika waktu istiwa, saat matahari berada di tengah-tengah langit sampai matahari tergelincir kayak panas-panasnya sedelok meleh duhur nanggung waktu duhur. Nah itu waktu yang dilarang untuk waktu sholat. Yang keempat, setelah sholat asar hingga terbenam matahari, dan ketika matahari mulai terbenam sampai terbenam dengan sempurna. Nah, wekdal sanding koloniki termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, meskipun nanti ada keterangan Rasulullah itu pernah sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Lalu beliau ditanya dan ternyata beliau menjawab bahwa beliau sedang mengqadha sholat ba'diyah zuhur yang beliau tinggalkan karena ada tamu. Sekali lagi, waktu yang dilarang sholat itu ada 5 kecuali sholat yang memiliki sebab. Sekarang ada waktu yang diharamkan untuk menguburkan jenazah. Kalau tadi dilarang untuk apa? Sholat. Sekarang waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Ya. Saya mau tanya, seumpamanya kita datang ke masjid sebelum duhur, kita tahiyatul masjidnya gimana? Sebelum duhur kan tadi kan waktu terlarang untuk sholat. Iyalah, nanti kita tahiyatul masjidnya itu apa? Menunggu waktu sholat jika masuknya sebelum zuhur. Terus menunggu, dan sholat sunnah sebelum zuhur itu bisa digabung. Kita kan baru wudhu, masuk masjid juga ada tahiyatul masjid. Sebelum zuhur juga ada sunnah qobliyah yang muakkad. Maka niatnya itu boleh digabung. Cukup melaksanakan 2 rakaat tapi dapat berapa? Qobliyah, tahiyatul masjid dan syukrul wudhu. Dan kita tidak bisa melaksanakan sholat qobliyah kalau belum masuk waktu, kecuali ibu masuk masjid sebenarnya sudah masuk duhur, cuman muadzinnya belum datang, maka tidak mengapa melakukan sholat sunnah. Nah, kalau belum masuk waktu duhur, dalam rangka kita berhati-hati menghindari waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau itu kan menjelang maghrib larangan anak-anak harus masuk. Nggih. Kalau baju anak-anak di luar itu juga sama. Nggih, sunnahnya begitu. Pemean, Ibu. Itu paling bagus itu dibawa masuk. Makanan yang terbuka, para ulama itu minta di napa, Bu? Ditutup. Jendela harus apa? Ditutup jendela kados niku, ditutup. Korden fitras dikapakaken, Bu. Ditutup. Itu yang paling sempurna.
Nah, namun misalnya jika pemeyannya ditelitikan, tertutup dengan pagar, kita anggap itu sebagai penutup, tapi tidak berada di luar. Kita kan kadang kalau di perumahan memen itu jemurannya digotong ke luar. Maka ketika sanding kolo, maghrib itu semuanya di makanan, toples, diikat, semuanya ditutup. Itu yang paling sempurna, Masya Allah. Dan ingat ibu, jeling-eling pal, pokoknya kalau masuk rumah kok kita lupa mengucapkan salam, setan berkata yes, malam ini saya dapat penginapan. Sama ketika kita mau makan gak baca bismillah, mereka berkata yes, hari ini aku makan burger liburan bersama ibu-ibu pengajian. Karena yang baca tidak berikut semuanya. Maka kadang kita maaf beribadah dengan suami malam-malam, ibu kan itu bu, lupa membaca bismillah. Masuk kamar mandi tidak membaca, mongko ya Allah, bismillah itu luar biasa. Bismillah itu luar biasa. Nah, ngaten ibu. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, ada waktu yang baginda melarang kami sholat untuk di footnote atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. 1. Saat matahari terbit sampai agak tinggi. Nah, di beberapa tempat di Indonesia, kalau ada jenazah meninggal sebelum subuh, itu biasanya sholat jenazahnya itu sebelum sholat subuh. Mungkin ibu belum pernah menangi, tapi ada di beberapa kampung, umpami jenazah sedone jam 3. Kemudian dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid. Itu sholat jenazahnya dilakukan sebelum subuh. Kenapa? Karena setelah subuh masuk waktu nopo? Waktu larangan sholat. Maka sholat jenazahnya dilakukan sebelum. Padahal tadi kita sudah jelas boleh melakukan sholat yang ada sebabnya. Berarti kalau ada jenazah meninggal pagi hari, setelah subuh kita sholat jenazah boleh? Boleh. Karena apa? Nah, namun ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak mau, masih kekeh sama yang pertama tadi. Nah, maka sholat jenazahnya dilakukan sebelum sholat subuh. Dan nguburkannya kapan? Nunggu matahari terbit. Nah, maka kalau ibu umroh, ibu amati, kalau di Masjid Nabawi itu ada sholat jenazah, itu pasti setelah subuh langsung jenazahnya diberangkatkan kemana? Ke Baqi untuk cepat-cepat dikuburkan. Karena apa bu? Jangan sampai masuk ini setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Nah, tapi yang paling selamat daripada kita ragu-ragu, kuburkanlah jenazah setelah matahari. Kan ben boten buru-buru. Terburu-buru itu kalau tidak pakai ilmu bagian dari setan. Nah, itu waktu pertama. Terus kita ngertos betul. Suatu saat kalau kita kehilangan keluarga kita itu pada saat subuh, maka nanti saja dikuburkannya daripada buru-buru nunggu matahari terbit. Sekalipun luengnya sudah siap, sekalipun yang di masjid sudah siap, daripada terburu-buru. Kemudian yang kedua, saat panas terik tengah hari sampai tergelincir, hampir mirip dengan waktu sholat tadi, menguburkan jenazah saat panas-panasnya. Dados gampil enjang nopo bakdo duhur, nopo bakdo asar saderengipun matahari tenggelam. Nah, kemudian yang ketiga, saat matahari hampir terbenam. Larangan yang telah lalu itu bersifat pengharaman. Adapun sholat yang memiliki sebab, maka sholat tersebut bisa dilakukan pada waktu mana saja, baik itu sholat sunnah atau wajib. Hal ini berdasarkan beberapa hadis. Nah, sekarang kalau kita kelewat kayak tadi contohnya, padahal kita sudah masuk waktu terlarang, misalnya belum sholat subuh, atau sudah masuk waktu terlarang padahal belum sholat asar, maka bagaimana? Nah, barang siapa yang lupa suatu sholat, lupa pun kalian sholat pun nanti bu, saya pernah sudah sholat Allahu Akbar rakaat ketiga, ya Allah nyong usuran dua wudhu jebule. Karena biasanya kalau pergi kayak gini sudah sanggup wudhu, sehingga sholat duhur tinggal sholat. Suatu saat sudah pipis, kalian karena rumah sana ajik sanggup wudhu, sholat duhur sembahyang baik jebule astagfirullahaladzim kelingan. Itu bukti kita itu sholat itu berdialog bu.
Oh ya nyong kayaknya malu zengus kamar mandi gitu Bu. Maka sholat khusyuk itu kita nggak bisa seperti sahabat koyok sing ora kelingan apa-apa sampai ditombak. Nggak dengar, kayaknya nggak ada orang sekarang kayak gitu ya Bu. Sholat khusyuk itu ya sholat bacaannya bagus, gerakannya sempurna, dan yang paling tinggi sholat khusyuk itu sholat yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Maka hendaklah ia melaksanakan ketika ia ingat. Berarti kalau ingatnya pas waktu haram, ya lakoni wong kelalen. Berarti tetap lakoni, karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Dan Allah berfirman, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Contoh, orang pingsan, orang ketiduran, orang lupa, atau orang umat stres parsial. Enggak Pak, iya betul. Ketika bangun kemudian ternyata operasinya melewati waktu sholat, siumannya baru. Nah itu diibaratkan seperti orang pingsan, wong semaput, wong kelalen, wong keturun, kali wong edan sing pas umat niku qadarullah pas waktu sholat sampai selesai waktu haram sholat nembe mawon sadar, ya Allah nyong umat maning. Kan ada Bu, orang yang maksudnya punya sakit jiwa, qadarullah itu umatnya tuh parsial. Maka ketika umat ini Bu, nanti ketika dia sadar kalau masuk waktu terlarang sholat, dia tetap harus menjalankan waktu sholat. Jadi Bu, qadha itu berlaku untuk 4. 1, pingsan. 2, ketiduran. 3, lupa. 4, umat parsial tadi itu Bu. Nah ini qadha. Selain itu nggak ada qadha. Misalnya nyong urapan sembayang lah, sembayangnya engko baik asar tak qadha, boleh nggak? Karena tidak ada halangan. Termasuk yang mau yang mana, ini atau ini? Oh ya Allah, ini jazakumullah. Termasuk yang safar. Nyong urapan sembayang luhur lah, engko sembayangnya qadha baik asar. Asar safar itu bukan untuk qadha. Oh udah ya. Safar itu adanya jamak atau qasar. Tapi qadha itu untuk 4. 1 orang apa? Pingsan. 2, tiduran. 3, lupa. 4, wong umat. Napa bahasa Indonesia nih Bu? Pokok umat pas waktu sholat sadare ketika waktu diharamkan sholat. Atau sudah lewat misalnya umatnya zuhur, kelingane asar, berarti zuhure diqadha pas waktu asar ngoten niku. Nah itu, selain itu tidak ada qadha. Itu kenapa orang haid itu tidak ada qadha dalam sholat. Meskipun beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita kalau lebar haid itu mengqadha sholat. Nah tapi tidak ada dalil yang atau keharusan yang mengharuskan kita melaksanakan qadha sholat. Nah, apa dasarnya? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh putri Abu Umayyah, yaitu Ummu Salamah. Ingat cerita Ummu Salamah siapa? Kalian enggak? Cerita Ummu Salamah kalian? Yang suaminya meninggal, terus dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati hadza, terus dilamar siapa? Nabi Muhammad. Masya Allah. Wahai putri Abu Umayyah. Nah, Ummu Salamah itu Hindun binti Umayyah, anaknya Umayyah, namanya Hindun aslinya. Disebut Ummu Salamah karena punya anak namanya Salamah. Sudah nggak bingung ya? Ya. Nih ulangi lagi. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun. Bapaknya namanya Umayyah. Berarti Hindun binti Umayyah. Kok jadi Ummu Salamah? Soalnya punya anak namanya Salamah. Lah Abu Salamah kok dijenengi Abu Salamah? Kerono bapake Salamah. Jadi nama di Arab tuh seperti itu. Masya Allah. Wahai putri Abu Umayyah, kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Suatu hari beliau mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat setelah asar. Nah, kemudian beliau bertanya, Rasulullah niku sholat nopo?
Dijawab sama Rasulullah, wahai Abu Umayyah, kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Sungguh aku tadi kedatangan tamu dari rombongan suku Abdul Qais, sehingga menyebabkanku terhalang dari mengerjakan 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah duhur. Dan 2 rakaat itulah yang aku kerjakan sekarang. Jadi Rasulullah ada tamu, tidak bisa melaksanakan sholat ba'diyah duhur. Kemudian masuk waktu asar, Rasulullah setelah sholat asar melaksanakan 2 rakaat untuk mengganti ba'diyah duhur. Ini dalilnya. Ini ngampun lakoni teng masjid, Bu. Utawi ibu sedang bersama teman-teman, jadi sembahyang apa, Mbak? Sembahyang ba'diyah duhur. Jadi ngaleng lakoni asar, yang mau sibuk anak tamu, nyiapna wedang jero rakober sembahyang. Bu, ini sunnah. Jangan sampai kita melakukan sunnah tapi menimbulkan fitnah di lingkungan kita. Nanti lingkungan kita walah kayak ngaji nang dia jebule dorot ngajine nang ceria. Jur lapor karo Pak Kiai. Gue wingi anak ibu-ibu ngaji nang ceria kan sembayang 2 rakaat lebar asar, anu jaring mengkodho sholat ba'diyah. Nanti kita diparingi para kiai kon bubarna mergone aliran sesat. Jadi berhati-hatilah melaksanakan sunnah, tapi menjaga fitnah itu wajib. Karena apa, Bu? Mencegah bahaya itu lebih dikedepankan daripada mencari maslahah. Ibu kan mau cari maslahah, yaitu mendirikan rakaat ba'diyah duhur. Tapi fitnah yang akan timbul nopo? Masyarakat akan komentar Mbak Wina aliran sesat, mergane sembayang 2 rakaat lebar asar. Maka yang demikian menjaga fitnah lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Itu kaidah di dalam Islam. Nah, ini harus dipahami. Dados meskipun kita sudah tahu, seumpama suatu saat kita mendapati ada orang sholat lebar asar, kita sudah tidak bertanya-tanya lagi. Itu bukan aliran idaen kue agi kodho ba'diyah duhur utawi qobliyah duhur. Maka insya Allah. Nah, itu tentang waktu dilarang sholat. Ada berapa tadi? 5. Termasuk kita berhati-hati melaksanakan sholat syuruk. Kemudian ada 3 waktu diharamkan untuk menguburkan jenazah. 1 ba'da subuh sampai terbit matahari. 2 ketika matahari sedang panas-panasnya. Yang ketiga ketika matahari terbenam. Itu sehingga kita fikih jenazah itu paham. Nah, nanti di kitab gini kita akan sampai, Bu, kita baru sampai halaman 81. Orang menuntut ilmu itu tidak akan dapat ilmu kecuali sabar. Nek ibu mboten sabar, monggo diwaos kiyambak teng dalem. Insya Allah sehari selesai. Nah, tetapi pahamnya lah mboten ngertos. Monggo sabar. Sekarang kita akan belajar tentang sholat jamaah. Nah, sholat apa, Bu? Cobi lafalkan niat sholat mau jamaah. Sholat duhur 4 rakaat jamaatan. Go, wahid isnan salasa. Harus disebutkan rakaatnya, ditakyin. Usolli fardhu. Ana sing ora tayang. Arba'a rakaatin. Bilal kiblati berjamaah. Wah, intinya ya Allah aku berniat sholat duhur pinten rakaat? 4. Madhep pundi? Sholatnya dhewe napa jamaah? Untuk siapa kita sholat? Allah, lillahi ta'ala. Coba amati. Saya berniat sholat duhur, waktunya ditakyin. Rakaatnya ditakyin, berapa rakaat? Ditakyin itu ditentukan. Kemudian menghadap kiblat karena orang sholat itu harus ngadap. Kemudian ditentukan lagi berjamaah atau sendiri. Kemudian kalau mau lebih panjang lagi ditentukan adaan atau adaan balane makmuman. Makmuman kan berjamaah.
Nek adaan balane napa? Ora sijine ada jenenge apa? Qadaan. Salat qadha. Kalau niatnya qadha berarti harus nyebut apa? Qadha kan? Nah, maka kita masuk. Apa hubungannya niat tadi dengan yang kita baca? Wa sholatul jamaati. Masya Allah, jazakumullah sama Devi. Masya Allah. Barang jajannya adik bayi ya pol enak ya. Nah, Jan. Nanti Sultan dibagiin enggak ya? Oh enggak, ya baik. Insyaallah. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadun. Salat jamaah itu sunnah muakkad. Di sini disebutkan baik untuk laki-laki maupun wanita. Salat jamaah lebih utama dari salat sendiri berapa derajat? Nah, sedangkan menurut pendapat Ashah, salat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki yang mukim sampai terlihat syiar dari salat berjamaah. Tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah mengalahkan mereka. Ini saya ada pemandangan yang luar biasa. Saya belum sempat matur sama pengelolanya. Saya sholat di Masjid PKU, terutama di soft perempuan. Itu do sholat dewe-dewe. Misalnya imamnya sudah selesai itu sana sholat sendiri, sini sholat sendiri, buri sholat dewek. Itu sholat dewe-dewe. Itu contoh Bu, betapa kita itu kalau orang nggak kenal itu kita sulit untuk nopo? Sulit dekat. Mestinya kita itu wah ana sing salat berarti ngemakmum sing wis meskipun kita tidak kenal. Ning kadang-kadang lah yang ora kenal amor nyong sembayang. Akhirnya di situ banyak salat sendiri-sendiri, Bu. Nah, cobi kita budayakan. Kalau kita ayo kita syiarkan. Karena budayakan yang baik. Kalau ibu masuk masjid, lihat ibu-ibu sudah sholat, ikuti yang sudah sholat. Ojo ngedeke sholat dewek. Nah, kecuali kita tahu kae wis rakaat ping 4. Wis megari salam. Ya wis timbang engko wis entek dewek jamangah. Itu akhirnya sholat dewek. Saya punya PR bilang sama pengelolanya, tulisi, pengen ditulisi di soft perempuan itu, sholatlah berjamaah dengan saudara muslimah yang lain, jangan sholat sendiri-sendiri. Itu Bu, Masya Allah. Bagi kita itu harus evaluasi. Itu contoh bahwa banyak orang Islam itu masih egois. Karepe ajeng nopo? Dewek. Boten purun nopo? Cobi. Jamaah kenapa sih softnya nggak renggang? Supaya nempel. Ya karena kita tuh sedang diajarkan bersatu. Meskipun udah harus dulure ora sedarah, kadang ora kenal kita musafir, tapi sholatnya tetap apa? Nempel berjejer karena semua orang Islam itu bersaudara. Nah ini, kemudian kita tidak akan membahas lebih panjang, kita akan wa ala makmumin, makmum. Berarti kan kalau sholat berjamaah ada imam, ada wa alal makmumi atau wa ala makmumin ayan wiyal iktimama dunal imam. Wong sing ajeng makmum sembayang jamaah kudu niat muni kula arep makmum ning imam boten. Dados sing kudu niat niku sinten? Nggih, kula salat teng ceria. Kula pun Allahu Akbar. Kula mboten niat makmuman. Nah, kula mboten niat makmuman. Ning teng burine kula wonten wong untuk ya ora muni aku ngimami kowe. Kadang kita memberikan apa, Bu? Isyarat makmum ya gitu. Boleh mau seperti itu atau langsung jejer di sampingnya ya. Kita insya Allah udah mudeng. Nek ana wong jejeri berarti meh salat bareng atau kita mboten usah matur Bu, kula nderek ngeten mboten usah. Mungkin malahan nggih, ngeten malah repot namu. Mboten usah matur Bu, kula makmum nggih mboten usah. Dipegang saja baunya, megangnya juga gitu, enggak usah diceplok gitu.
Wis ceplok karo muni, Bu, kula makmum nggih, kok malah sing sembayang muni nggih, ngeten niku, Bu. Nah, ini termasuk perkataan yang lupa. Ingat kemarin, Bu? Refleks membatalkan sholat atau tidak? Tidak, karena tidak disengaja. Hanya karena refleks ada orang bicara. Nah, seumpama kita ditepuk makmum nggih Bu, kok kita jawab nggih, berarti sholatnya batal atau tidak? Tidak, seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Karena bicaranya tidak disengaja atau refleks. Seperti Wahid, haji, dewek langsung alhamdulillah. Nah, itu bagian dari. Nah, maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, makmum kudu niat. Makanya saya tadi bilang makmuman. Mboten kenging tenggen Syafi'iyah, nek ibu badhe derek niku langsung Allahu Akbar. Neng ora niat aku arep salat dhuwur 4 rakaat. Makmuman niku kalau tidak disebutkan mboten pareng teng Syafi'iyah. Kudu nyebutaken nek kula ajeng makmum. Nah, inilah kemudian beberapa mengatakan ya itulah karena niat itu di dalam hati. Suatu saat kita lupa. Pokoknya ya melu wae wong jamaah, wong salat niku mesti niat. Tetapi di dalam Syafi'iyah enggak diterima yang seperti ini. Harus nopo? Niat, dan niat dilafalkan gitu. Hatinya harus takyin dan niatnya bareng sambil takbir. Pripun, Bu? Ayo kono priki. Aku niat salat duhur berjamaah makmuman Allahu Akbar. Terus niat itu bukan begini, kalau di Syafi'iyah itu niat itu sambil kita mau takbir, artinya kerentek matur niate kali Gusti Allah. Pun di rekor-rekor dhewe carane kepiye. Nah niku. Tapi imam boten. Dadi kalau saya kok diimami teng burine kula perempuan itu softnya jejer nggih. Nah ini harus tahu ibu, nggak ada perempuan itu sholatnya rodok maju sidik, gak ono. Ontene perempuan itu napa? Lurus. Apa meneh teng buri. Dulu pernah ada, loh kok sholatnya begitu? Saya memaklumi karena beliau belum tahu. Yang sudah tahu insya Allah kalau sholat langsung napa? Terap. Sehingga kadang saya bertamu gelarin sajadahnya itu depan satu, belakangnya dijejer-jejer. Saya insya Allah ibu ini belum tahu bahwa sholatnya perempuan itu jejer. Saya rubah sajadahnya, saya tarik. Kadang beliau otomatis berdiri di belakangnya kita. Diapakan? Sini Bu, jejer. Wongnya cuma dan bingung. Dene kan jejer porah bae, Bu. Nah, kok nggak wis kenal, ge nek wong wadon ki jare ustad ngeten men aman Ibu. Nah, utawi nyong delok nang YouTube nek wong wadon ki sembayang sofe. Umpami saya imam, ada yang umpama saya sholat sendiri, kok ada yang diajari saya nggak perlu rubah niat. Tapi si makmum yang ikut saya harus niat. Oke, ini harus dipahami. Pokoknya tidak ada niat dari makmum ke imam. Adanya yang niat siapa? Makmumnya. Wajib. Nah, ini terjadi seperti ini. Contoh. Onten wong sholat ba'diyah kula imam, kula jebule niku gek salat bar zuhur sing 2 rakaat. Ning burine kula wonten wong melu darani kula salat zuhur. Saya enggak perlu ngrubah niat. Salate kula dhewek, berarti kula salat napa nembe? Ba'diyah. Ning sing melu salat niat, deknene mesti wis niat darani aku salat apa? Ning deknene kudu matur, deknene arep salat zuhur makmuman kali sinten? Kalih kula. Ning kula ora perlu ngrubah niat. Wah, dan kan ana sing makmumi ya, wong nyong lagi sembayang ba'diyah, melas timbang kewirangan nyong tak robah salat zuhur. Enggak perlu seperti itu. Dados imam itu tidak merubah niat, tapi makmum harus merubah niat. Nah, itu tentang niat di dalam salat berjamaah. Ya. Misal jamak itu jamaknya jamak kosor. Itu berarti saya sholatnya asar dulu apa zuhur dulu? Jamak kosor waktu apa? Asar. Waktu asar berarti zuhur dulu baru asar. Sholat itu tidak dibalik nggih Bu wektale. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau Ibu jamaknya takdim, nanti caranya kita menentukan jamak takdim atau takhir itu nanti ada caranya sesuai dengan Rasulullah. Kapan kita milih jamak takdim, kapan kita milih jamak takhir. Nah, prinsipnya jamak takdim atau takhir urutan sholatnya tidak dibalik. Jadi kalau takdim ya zuhur dulu baru asar. Kalau takhir ya zuhur dulu baru
asar. Begitu, berikut qashar. Tapi nanti berbeda lagi. Saya musafir. Tapi saya makmum mukim di masjid. Salate mboten qashar, dhewek mboten entuk salam dhisik. Nek wani makmum imam berarti salate melu napa? Melu imam, ora njur korting. Imame berdiri kita salam karena kita berniat ikut apa? Ikut imam, berarti ikut sholatnya imam. Meskipun kita musafir dan kita dapat rukhsah. Nah, tapi kalau sudah ikut imam berarti sholatnya melu imam, boten imame bangkit yo dhewek nyong kan qashar ngono. Nah, ini juga bisa menimbulkan apa tadi? Fitnah. Kayak wong aliran apakah sembayang dhewek dan seterusnya. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Sekarang halaman ke 82. Wa yajuzu ayat tammal khurru bil abdi wal balighu bil murahiqi wala tasihu qudwatu rajulin bi imra'atin wala qari'in bi ummiyin. Diperbolehkan apabila orang yang merdeka bermakmum kepada budak. Niki zaman dulu. Bilal itu budak. Maka yang merdeka boleh makmum kepada Bilal. Tapi Bilal kemudian dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah itu ngendika, Bu, tidak ada sedekah yang pahalanya itu lebih besar daripada sedekahnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu bersedekah di waktu yang paling tepat. Saat orang disiksa, Abu Bakar semuanya memerdekakan. Saat Rasulullah butuh amunisi untuk berdakwah, Abu Bakar mengeluarkan uang. Kadang-kadang kita kan sedekahnya tidak di waktu yang tepat. Uang butuh opo, dewek sedekah opo, karena memang sedang musimnya sedekah. Contoh Ramadan, kabeh wong bersedekah. Kita tidak tahu sebenarnya saudara yang kita sedekahi itu paling butuh mana. Nah, ini nanti kapan-kapan kita belajar tentang fikih sedekah. Dados wong merdeka entuk makmum budak. Pertama, kedua, orang balik boleh bermakmum kepada anak yang akan balik. Nah, ini pertanyaan. Us, boleh tidak saya makmum kepada anak saya? Jawabannya tergantung. Yang dimaksud diperbolehkan di sini makmum kepada orang yang menuju balik adalah makmum kepada anak yang sudah bisa membedakan jelek dan buruk. Contoh, kakak boleh nggak nengkarin teman? Nggak boleh. Kakak boleh nggak buka aurat? Nggak boleh. Boleh nggak pacaran? Nggak boleh. Meskipun belum balik, dia sudah tamyiz, sudah tahu apa. Maka yang seperti itu kita boleh makmum. Tapi kepada anak kecil yang belum tamyiz itu lebih baik ditinggalkan. Karena di sini menggunakan bahasa murahaqah. Murahaqah itu orang yang sudah mumayyiz. Mumayyiz niku napa? Saged bedaaken sing elek kalih sing apik. Jadi saya makmum Raisa boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Belum bisa membedakan. Tapi kalau saya makmum anak saya yang kelas 5 SD sudah boleh. Karena anak saya yang kelas 5 SD meskipun belum haid, belum balik, tapi insya Allah sudah bisa membedakan. Nah, termasuk apa aturan soft anak ketika sholat? Kan aturannya anak itu ditaruh di soft paling. Siapa yang ditaruh di paling belakang? Anak yang sudah mumayyiz. Jadi khalifah itu boleh di belakang. Tapi kalau Raisa nggak boleh saya taruh belakang. Raisa harus saya taruh di samping saya, orang tuanya ambil soft paling kanan atau paling kiri. Katakan kepada suami-suami ibu. Kalau putranya sudah mumayyiz, berarti di soft anak itu paling mana? Paling belakang. Tapi kalau anaknya belum mumayyiz, jangan taruh anak di belakang. Malah pelayon. Tapi sholat di samping bapak ibunya jangan soft di tengah. Tapi di mana? Di paling pinggir. Termasuk nih ibu, sholat banyak laki-laki yang pede sholat jenggek langsung nang burine imam. Siapa yang paling baik sholat di belakang imam? Yang hafalannya dan bacaannya bagus. Sewaktu-waktu imame kentut utawi semaput, belakangnya langsung apa? Nah, tapi karena bapak-bapak kadang tidak tahu, pokoknya sembayang langsung nang burine, wala giliran imame kentut, cek nenek kon maju langsung
derajat. Nah, itu. Jadi itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dan tidak sah, ya. Ini untuk yang apa, kita imam pada anak kita yang belum menuju ke balik. Lah kan ada katanya anak yang belum disunat itu nggak boleh ngimami gitu. Kan di sini kan sering anak kelas 6 baru disunat gitu. Lah itu gimana, boleh apa enggak kalau yang belum sunat? Kalau ini standarnya balik. Nah, yang sunat itu kemarin kita bicarakan. Ada orang yang tidak boleh sholat karena membawa najis, menganggap bahwa orang yang belum sunat itu ada najisnya. Maka sholat anak yang belum mangku anak bayi yang belum disunat itu ada yang mengatakan tidak boleh. Karena bayi niku nggawa najis. Nggawa najis itu maksudnya apa? Karena belum disunat. Maka yang demikian tidak benar. Ibu, dados itu bukan najis orangnya, Bu. Tapi kita itu sunat karena ingin mengikuti sunnah Nabi yang pertama, yang kedua membersihkan kotoran. Maka tidak mengapa, Bu. Asalkan anak itu sudah, sekali lagi, satu bacaannya bagus, yang kedua sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ibu, ini mumpung pertanyaannya ini bagus sekali. Nah, saya seneng ngaji kayak gini. Namanya bukan ngaji. Kalau ngaji itu namanya sing mengosiji. Liane apa? Mendengarkan sambil sambil ngantuk. Nah, sekarang begini, Bu. Sunnah hari ke-7 itu bukan hanya akikah dan memberi nama. Sunnah hari ke-7 pada kelahiran itu bagi laki-laki itu menghitan anak laki-laki. Tapi jan wong Indonesia janji sepitan kudu kaya duwe gawe. Pala ngungkuli, Bu. Malah janji anak-anak sultan suara sepitan hidangane kados napa, Bu? Nah, kita ini lupa sunnah, Bu. Dados sunnahnya hari ke-7 itu mencukur gundul, rambutnya diapakan? Ditimbang, dikonversikan ke apa? Perak, disedekahkan. 2 memberi nama. 3 menyembelih kambing. Bagi yang mampu laki-laki berapa ekor? Perempuan? Perempuan 2 ekor boleh enggak? Boleh 5 ekor juga boleh. Dan sunnah yang paling banyak dilupakan adalah termasuk menyunat anak langsung. Nah, jadi kalau buka sultan itu titiknya sudah beda bentuknya karena sudah saya sunat gitu. Sudah saya sunat iya waktu tidak 7 hari. Karena waktu itu alhamdulillah kan saudara saya banyak banget. Saya takut ketika banyak tamu saya tidak bisa merawat anak saya gitu. Maka waktu itu saya sunat ketika usianya 2 bulan. Ini ampun ditiru. Kudune sing bener kapan? Sing paling sempurna hari ke-7 atau kelipatan. Nggih. Nah itu. Dados itu sunahnya. Tapi dewek nek kitan ke ngenteni anake jaluk. Nah, cek gelem kitan pokoknya nek itan ku tak tumbasna sepeda. Malah nek cilik aman durung iso njaluk, Bu. Malah ngirit sultan tereng. Sing saged nyuwun napa-napa nggih, Bu. Malah njaluk nunggang pesawat Ibu malah pripun, Bu. Kados cukur napa nika? Melah cobi kula mbane anak cah cilik tak warai. Dek njaluk emas 10 kilo ngoten, Bu. Prike wong tuane, Bu. Pokoknya nek mboten manut Islam niku mesti angel, Bu. Nah, gitu, angel. Nah, ini hati-hati, Bu. Kalimatnya di sini tidak sah apabila seorang laki-laki bermakmum pada wanita. Niki ketika feminisme itu ada seorang siapa, Bu, yang di Wonosobo itu di Wonosobo. Di Indonesia getol banget menyuarakan feminisme itu, Bu. Wah, ada itu tokoh perempuan si Fulan. Beliau pernah hadir ketika kami kuliah dulu. Saya pertanyaannya satu, dia kan bilang gini, perempuan itu harus seperti laki-laki gini, perempuan itu laki-laki juga harus menyusui. Maksudnya tuh orang bisa menyusui secara fisik, dia pun harus bawa dot kemudian menyusui anaknya. Perempuan itu harus bekerja, berarti di kantor itu harus disiapkan apa jenenge ruang apa, Mbak? Ruang laktasi dan seterusnya, kemudian gender pokoknya nggak ada aturannya, nggak ada bedanya dan seterusnya. Pertanyaan saya satu waktu itu, dia kan mengatakan berarti perempuan pun boleh mengimami laki-laki karena kesetaraan gender. Saya bilang, Ibu pernah nggak ngimami suami Ibu di rumah? Nggak bisa jawab, Bu. Ngono sak getol-getole ngomong feminisme, ora bakal wani ngimami, tapi pernah ada seorang perempuan yang mengimami laki-laki. Itu ada.
Dulu waktu feminisme. Dulu memang kalau kuliah itu biasanya otak itu sedang apa Bu? Semangat sekali kalau nemu di buku itu belakangnya isme-isme. Itu senang banget. Kayak nek wis muni mburine isme-isme itu kayak pinter banget gitu Bu. Pokoknya nek ngomong kok seminar munine sing burine fanatisme, feminisme, apa maning? Humanisme, apa maning? Pokoknya sing buri kayane keleng kuliah ke pol kerene. Barang siki aku ya Allah mbiyen ki jane aku ki ngopo gitu. Kok bahas feminisme, kok ketinggalan zaman wis cetha teng Quran laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti lah kok dadak sibuk-sibuk gawe makalah tentang feminisme jane aku ki ngopo ning biyen pas kuliah seneng banget. Nek presentasi burine munine isme karo sing burine tik-tik gitu Bu. Yang ik fanatik terus apalagi karakteristik. Nah, apalagi Bu? Futuristik. Pokoknya sing burine tik-tik karo isme ke carane nek ngomong metu kaya kuene kaya wong ilmiah banget ya Bu. Jadi tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan. Ini pun cetha. Dan seorang qori bisa membaca bermakmum kepada orang yang ummi atau tidak bisa membaca. Masa orang tidak bisa membaca kok Fatihah? Maksudnya begini, mboten pareng wong makmum wong sing Fatihah mboten bener. Wong nek teng riku wong iso maca Fatihah bener kok makmum kalih wong Fatihah mboten bener salate mboten sah. Dan niki nun sewu. Sakniki wong pol pirang-pirange sing pol pedene dadi imam. Padahal bacaane ke selatan. Ya Allah Bu, itu kenapa kalau berjamaah itu Bu? Karena atine niku cok mboten resik Bu. Allahu Akbar. Salate malah mboten khusuk, malah mikirke bacaane imam Bu. Iki kudune dawa, iki kudune mendengung, iki kudune gunah, iki kurang dawa, iki kependeken, iki gedawan. Bu, orang yang qori bacaannya bagus tidak boleh makmum orang yang bacaannya, dan standarnya apa? Standarnya Fatihah. Alhamdulillah Rabbil hanya kepanjangan. Jadi tidak boleh orang yang bacaannya bagus bermakmum kepada orang yang bacaannya kurang bagus. Milo. Tapi sekarang penyakitnya kabeh harus jadi imam. Masya Allah. Nah kemudian dilanjutkan. Wa ayyu maudhu'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam tataqaddam alaihi. Dimanapun seorang sholat di dalam masjid dengan mengikuti sholat imam yang juga berada di dalamnya dan ia mengetahui gerakan imamnya itu, maka hal itu sudah mencukupi selama tempat sholatnya tidak lebih maju dari tempat imam. Maksudnya napa ta niki? Nah niki mungkin dibahas masjid sing medal AC-ne. Krana onten wong boten purun sholat teng masjid onten AC-ne. Apalagi ketika dia dapat soft di luar. Karena kan kalau masjid AC pintunya harus apa? Ditutup. Berarti ada penghalang yang putus. Saya teruskan dulu. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi falaha ilahuna kajaza. Ibu agak konsentrasi sedikit. Ketika imam sholat di dalam masjid, sedangkan makmum berada di luar, di mana? Di luar. Namun dekat, dan dia mengetahui gerakan imam sholat, tidak ada penghalang pada tempat tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Jadi intine wong sholat jamaah niku kudu weruh imame, nek mboten weruh krungu suarane. Nomor 3, mireng suarane muadzin seperti di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang meneruskan. Selama masih dengar suara itu maka masih boleh nyambung sholat. Yang nomor 3, nyambungnya itu tahu. Dados mboten terputus. Cara Imam Syafi'i nek onten dinding sing terputus niku mboten pareng. Itulah kenapa ada orang nggak mau sholat di masjid yang ber-AC. Karena masjidnya kan ketutup. Kocone kudu nopo? Sebab AC kalau dibuka jadi apa? Nah niku wong mboten purun makmum teng buri. Karena ana dinding penghalang sing mboten iso dilewati.
Sehingga mereka menganggap itu bagian dari hal-hal yang membuat sholat jamaah itu tidak sah. Maka nanti berkembang fikih. Bagaimana kalau kita sholat, softnya nyambung, tapi suaranya nggak dengar, kita sholatnya pakai apa? Layar TV, Bu. Neng mboten kula teng hotel Mekah, megah teng masjid jur ngemakmum teng hotel niku mboten. Niku jelas sudah terhalang, softnya juga tidak nyambung. Maka Bu, elektronik itu, kemodernan elektronik itu bisakah mempengaruhi hukum fikih? Itu dibahas tersendiri. Boleh ndak sholat di masjid ber AC? Kan tertutup. Sing nang jaba suarane ra patek krungu, digenti nganggo TV. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan di sini ada dua. Satu lagi tadi dindingnya ndak boleh. Niki menurut Syafi'iyah. Sunggal melih mboten pareng salat sing luwih maju saking imam. Sofe dewek niku luwih maju timbang, dan ini berlaku di Masjid Nabawi. Orang sholat di Masjid Nabawi itu di depannya imam, Bu. Di depannya imam. Imam kan di dalam. Di luar itu soft penuh. Dibuat apa? Sholat. Jadi di Masjid Nabawi itu orang sholat di depannya imam. Itu tidak berlaku. Maka wallahu ta'ala alam, ini berada di Syafi'iyah. Neng boten sangoten niki. Nyong arep tiru nang Masjid Nabawi, sembayang nang ngarepe. Nah niku padha wae kali mau. Boten usah gaya dodo sing marai aneh-aneh. Kaya niki, wong ora ngerti lah. Insyaallah wong ora ngerti. Jane ana wong sing ora gelem salat nek masjid niku wonten AC-ne njur kacane tutup njur. Dike Syafi'iyah? Oh, ngapa sih? Nek Syafi'iyah ora kenal lho. Nek salat ki ana AC-ne kudu lawange di niku padahe wong luru perkara napa. Oh wis men salat ya salat. Wong ber-AC ya ber-AC prige maning wong tekane keri. Nah, tapi ada yang pintunya itu harus dibuka. Ibu lihat. Pernah seorang ibu ngadu kepada Ustaz Haifa, kadang ada masjid yang softnya itu jajaran antara laki-laki dengan perempuan. Nah, si ibu ini pakai ini kudu weruh imam. Mangkane kordane njur dibuka. Mangkane nek dibuka njur weruh wong lanang. Karena berprinsip dari salah satu ini kudu weruh. Padahal ada yang lain. Kalau tidak weruh tadi apa? Mendengar. Nek mboten krungu langsung imame napa? Dari muadzin tadi yang mengikuti sholat. Nek mboten ora krungu lamat-lamat sing penting sofe je napa? Dadi dhewek ora krungu imame ning teko melu ngarepe niku, Bu. Salat Idul Fitri. Qadarullah Allahu Akbar listrike mati. Lah niku mboten krungu, imame ora weruh, suarane ora krungu, gitu, Bu. Ora ana muadzin kuwate piro? Allahu Akbar nek salon-alon mburi tetep mboten. Maka kita ikut apa? Melu ngarepe, krana ngarepe niku weruh napa? Terus, nah misalnya kita sholat di Masjidil Haram kok kueri kok kondalan. Kalau hari Jumat itu sholatnya sampai ke malah kadang baru turun bis masih pakai sepatu langsung gelar gitu aja sholat karena masih dengar suaranya. Softnya juga masih bersambung, dengar juga suara muadzin. Tapi ada yang nek ora weruh imam ke sembayange ora, maka kordannya diapakan? Dicalek. Lah dhewek kan risi. Wong dadi keton wong mboten usah urung tau ngaji ya. Mboten usah. Kuwi jenenge nggak arep luru napa, Bu? Sudah. Kalau ibu tidak nyaman ganti softnya ke mepet ke samping ben mboten weruh wong lanang. Nah ini termasuk nanti kita belajar dalam sholat. Kan dikatakan soft yang paling baik perempuan itu di paling, tapi itu tidak berlaku bagi masjid yang ada saternya. Nek wonten satere nggih pun wong tujuane soft paling mburi niku ben ora weruh wong lanang. Nek pun nonton penutupe berarti ya depan diisi dulu. Lah nek tutupe nawang lah kok dadak terawang barang tutupe, Bu. Jane tutupe niku karena orang cinta itu, Bu, gerakannya aja kelihatan, Bu. Misalnya mbak-mbak tuh jatuh cinta sama mas-emas. Niku rambutnya noleh ngoten mau niku apa loh? Ibu mujuk makser ngono. Walah, kowe kayak salat nang ngarepe nyong seandainya dia jadi imamku. Wes. Mulane nek satir masjid niku ampun sing terawang, jane sing napa? Sing rap. Lah gunane satir ki nggo nutupi kok. Satire malah digawe terawang yo njur malah penasaran. Ketok rada ganteng ngono, Bu. Wala barang dibuka satire jebol ganteng.
Kayak aku kenal loh gerakan jalannya, terus model bajunya. Lah itu malah nggak usuk. Mila ibu-ibu nek ajeng sedekah satir sing napa? Sing rapat ampun sing tembus. Karena mboten kudu weruh imam, iso diganti napa nembe? Sampun paham nggih? Dados ngenjang nek salat teng masjid korjane mesti buka. Karena dhewek niku iso mirengaken imam. Ya. Kalau yang sejajar antara yang laki perempuan itu kan ada yang di belah tengah itu pakai satir. Pakai satir nggih. Pakai satir ini yang penting dengar. Itu mboten itu karena kahanan masjid. Tapi yang paling sempurna soft perempuan ya di. Nah, mboten napa-napa kalau memang sudah prigeman yang kahanan masjidnya seperti itu. Sebenarnya yang paling baik perempuan itu jangan dibuat sedadar, dibikinkan kotak di belakang, kotak segi 4 di belakang. Itu kalau bisa ibu usul dengan takmir masjid, kira-kira tidak membuat fitnah, perempuan itu softnya tetap di mana? Di belakang. Kalau tidak gini loh Bu, segi 4 diambil pojok kirinya, satirnya tuh di pojok kiri, jadi perempuan tetap di mana? Koyok nek teng Wonosobo teng masjid Daldiri, teng masjid Al Arqam, teng masjid Jami. Nah itu seperti itu. Nah itu kalau masih bisa diupayakan. Nek mboten wong kadra oleh mboten usah gawe fitnah, nggih Bu, mboten usah damel perkara. Dan dinding ini 2. Siji sing ora iso lewat, siji sing ora iso weruh. Nah, ini pakai ini lagi. Karena satir sing mboten iso weruh niku kudu weruh imame. Nah, maka benar para pengikut Syafi'iyah ada yang berprinsip kudu weruh imam. Karena dinding niki menurut niki penghalange niku ora kena marai wong salat ora weruh imame. Nek kaca niku kan ora iso lewat. Ning iso weruh, ning mboten iso lewat. Ning nek ditutupi korden sing rapat ora iso weruh, ning iso lewat. Ini dua-duanya tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Tetapi sebenarnya di sini disebutkan asalkan bisa dengar suara muadzin itu boleh. Nggih Bu, ning nek ngenjang onten wong teng masjid sekali lagi kudu weruh imame, satir ya kudu dibuka, jangan dilarang. Daripada membuat fitnah, ibu mengambil soft yang sering sekali. Coba ibu titeni. Onten wong nek satere rapet di napa? Dibuka sidik, jajal presani mesti onten. Umpami nek sofera ngeten iki mesti ngarepe di napa? Diselerekaken sidik karena prinsipnya tadi penghalangnya itu tidak boleh sing ora iso marai weruh karo sing ora iso dilewati. Mengkono nang Indonesia ora iso dhewe niki. Nek kelambu iso dilewati ning ora iso weruh. Nek kaca weruh imame ning mboten iso. Nah niki wallahu taala alam bisawab. Insyaallah agama Islam itu tidak sulit. Nah, tetapi sekali lagi Syafi'iyah begini, dindingnya tidak boleh. Nah, mungkin tadi itu milih satar akhirnya yang terawang karena harus lihat imam itu tadi. Nah, jam berapa nggih? Jam 10. Saya kira hari ini sampai di sini. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita belajar sholat jamak dan qashar. Kapan kita boleh jamak? Jaraknya berapa? Kalau ngantenan itu boleh jamak atau tidak, duwe gawe itu boleh jamak atau tidak, bu bidan nulungi orang melahirkan boleh jamak atau tidak, dan seterusnya. Insya Allah kita pelajari Selasa yang akan datang. Maka dan pertanyaan sebelumnya, waktu yang terlarang sholat ada berapa? 5. Waktu yang terlarang menguburkan ada berapa? 3. Kalau kita ketinggalan syaratnya qadha itu ada berapa tadi? Apa? 1 pingsan, ketiduran, lupa, umat. Nah, umat. Kemudian yang wajib berniat ketika sholat berjamaah siapa? Imam wajib atau tidak? Tidak. Nah, sholat berjamaah itu yang wajib harus makmum. Bolehkah budak bermakmum pada? Bolehlah orang merdeka bermakmum pada budak? Bolehkah orang dewasa bermakmum kepada mumayyiz? Boleh. Mumayyiz artinya apa? Sudah bisa membedakan. Nah,
Apakah sah sholat orang yang bacaannya bagus bermakmum pada orang yang bacaannya tidak bagus? Nah, maka inilah kalau suami ibu menjadi imam, maka pastikan bacaan suami kita itu baik dan tidak boleh laki-laki bermakmum pada perempuan. Kemudian di sini disebutkan tidak boleh shaf makmum lebih maju daripada shaf imam dan tidak boleh ada penghalang. Baik itu penghalang yang kita tidak boleh lihat ataupun penghalang yang kita tidak boleh lewat. Sehingga sangat wajar kalau kita di beberapa masjid onten wong wadon salat kordene dinopo dibuka. Nah, nek orang ngerti mesti ngapa terus emang dibuka barang. Sekarang kita sudah tahu karena mereka mengikuti Syafi'iyah ini harus melihat imam. Sementara yang lain itu maksudnya makmum mengetahui sholat imam seperti mendengar, melihat, mendengar suara orang yang menyampaikan atau melihat sebagian shaf. Nah, ngaten ada pertanyaan? Ya. Itu di tempat saya itu masjidnya itu kalau mau masuk tuh bercampur dengan laki dan perempuan. Bisa gimana itu Gus kalau mau berjamaah itu kan laki itu Masya. Bagaimana kalau pintunya jadi satu antara laki-laki dan perempuan? Pilihannya dua. Berangkat awal sebelum laki-laki berangkat, pulang awal sebelum laki-laki pulang, atau berangkat carry setelah semua laki-laki masuk dan pulang carry setelah semua laki-laki pulang. Dan itu Masya Allah, semoga takmir masjid kita di tempat kita diberikan pengetahuan kalau bisa pintunya dirombak, laki-laki dan perempuan pintunya sendiri-sendiri, ora ketang liwat ngarep atau samping. Tapi karena kahanan maka memilih dua. Dados berangkat lebih awal banget atau akhir sekalian. Dan sekali lagi Ibu, perempuan itu yang paling baik sholatnya di rumah jika menimbulkan fitnah gitu. Tapi Rasulullah juga memesankan kalau ada perempuan yang minta izin ke masjid jangan dilarang. Syarat nek nang masjid jaga dari fitnah. Mukonane biasa wae, ora semang rega jutaan. Ku arep takbir wae Allahu arep gletak kek sajadahe tambah wong liya keprege ngono wong mergane sajadahe ori tuku Kang Mekah made in Turki ya Bu. Turki. Padahal Turki itu kalkun loh Bu. Ya tak Bu? Ayam kalkun itu bahasa Inggrisnya apa Bu? Iya Turki Bu. Nah, Turki. Ayam kalkun. Wallahu taala alam bisawab. Marilah kita saling nasihat menasihati. Apabila saya salah tolong diluruskan, yang kurang tolong dilengkapi. Yang bicara ini masih jauh dari kebaikan, masih terus belajar. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.